Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Busairi Asidiki, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 2540411313141. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Wates kelas 9B dengan materi indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ya, oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Hari ini ada yang nggak hadir? Siapa yang nggak hadir? Aprilia, terus? Udah, cuma Aprilia aja. Kenapa nggak hadir? Sakit. Oke. Ya, sebelumnya marilah kita buka pelajaran kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Ya, untuk mengawali kegiatan kita, marilah kita bertadarus Al-Quran. Silakan dibuka buku PAI-nya di bab 3. Dibuka buku PAI-nya bab 3. Kita akan melaksanakan tadarus bareng-bareng. PAI bab 3. Halaman 26. Oke, sudah dibuka? Ya, saya membaca, kalian mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Min dzakarin wa unsa. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul adzim. Untuk membuktikan bahwa kita itu adalah memiliki jiwa nasionalisme kepada bangsa kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Ya, kira-kira lagu apa yang bisa kita nyanyikan? Ya, Garuda Pancasila. Oke, silakan kita berdiri semua menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, 1 2 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban
Oke, silakan duduk kembali. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya tetap menjaga jiwa nasionalisme di dalam diri kita. Baik anak-anakku sekalian, ya kita akan mempelajari terkait dengan indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Begitu ya. Kemarin kita udah membahas terkait dengan ini. Sudah? Sudah ya? Sudah apa belum? Ya, oke, sudah. Ya, baik. Di dalam kehidupan kita, ya kita tentunya tidak akan pernah terlepas dari orang yang lebih tua daripada kita. Kita tidak terlepas dari orang yang lebih muda daripada kita. Kita juga tidak mungkin terlepas dari orang yang beda jenis dengan kita, dengan orang yang lawan jenis dari kita. Ya, untuk itu kita di sini akan mempelajari terkait dengan etika terhadap mereka semua tadi. Etika terhadap yang lebih tua, terhadap yang lebih muda, terhadap teman sebaya, terhadap lawan jenis itu harus bagaimana. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu yang pertama, ya kita dapat memahami apa sih pengertian dari etika itu sendiri, dan kita dapat menyebutkan dalil dari Al-Quran. Oke, siapa yang bisa menyebutkan bagaimana perilaku kita terhadap orang yang lebih tua? Oke, mengucapkan salam. Oke, benar. Apa? Oke, menghormati, menghargai. Ya, itu tadi adalah perilaku-perilaku baik yang mana yang harus kita lakukan terhadap orang yang lebih tua. Oke, selanjutnya kita akan melihat video. Ya. Video apakah kira-kira ini? Ya, silakan ditonton dulu. Suaranya kedengeran ya? Ya, kertasnya udah penuh. Ini kan bisa. Kok ini sih? Ini kan tas kita. Tadi kan usah kita lihat kertas SPS. Mau nunggu ini. Kayak gini. Karena kan nggak tahu. Ya, oke, sudah ya. Oke, kira-kira dari video ini tadi, menurut kalian, adakah hal yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan etika Islami? Apa? Nggak bilang terima kasih. Oke, ada lagi? Oke, tidak minta tolong. Apa? Berbicara dengan membentak-bentak. Oke, ya. Ini ya, ini dalam video ini, ya itu salah satunya yang tidak boleh adalah ya kita tidak boleh meminta penolong itu dengan memaksa, kayak gitu ya. Nah, dengan marah-marah. Ya bagaimana jika kita itu menjadi Rara di ini tadi. Nah kemudian ada orang yang minta tolong kepada kita terus bentak-bentak. Tentunya kan kita nggak seneng nggak gitu ya. Nah oke. Ampun.
Oke, sekarang silahkan kalian berdiskusi setiap bangku. Ya, berdiskusi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap orang yang lebih muda. Oke, silahkan. Apa yang boleh dilakukan atau harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap orang yang lebih muda daripada kita. Minimal 3 saja. Silakan. Ditulis di buku tulis. Ya, soalnya ya, silahkan kalian membuat atau mencari hal-hal yang perlu atau harus dikerjakan atau harus dilakukan terhadap orang yang lebih muda. Orang yang lebih muda terhadap daripada kita, orang yang lebih muda daripada kita, itu kita harus ngapain? Nah, yang harus dilakukan atau yang harus dikerjakan atau apa ya, terhadap orang yang lebih muda itu kita harus ngapain tadi? Dan apa hal-hal yang tidak boleh kita lakukan terhadap orang yang lebih muda daripada kita? Oke, silakan. Satu bangku satu aja. 3 yang boleh dan 3 yang tidak boleh. Nah, terhadap orang yang lebih muda, apa yang harus kita lakukan atau yang boleh dilakukan? Terus apa yang tidak boleh kita lakukan? Ada yang kesulitan? Yang tidak boleh dan Iya, yang boleh dan yang tidak boleh. yang tadi apa? Yang lebih muda. Yang lebih muda. Berarti 3. 3 yang boleh dan 3 yang tidak boleh. Butuh berapa menit lagi? Ya, 3 menit. Ada yang sudah? Sudah selesai? Ya. Oke, sudah selesai semuanya? Nah, oke. Saya ingin salah satu dari bangku kalian membacakan apa hasil diskusi kalian. Siapa yang mau membacakan? Nggak ada? Nah, coba bangkunya Leno. Nah, dibaca. Sambil berdiri, sambil berdiri. Hal yang harus kita lakukan kepada orang yang lebih muda. 1. Menyayangi. 2. Tidak boleh memperlakukan dengan sesuka hati. 3. Tidak boleh membentak. 5. Pada saat berbicara. Oke, yang tidak boleh dilakukan? Membentak. 2. Menyuruh-nyuruh dengan kata-kata yang kasar. 3. Tidak boleh melakukan kesalahan. Ya, oke, boleh. Silakan duduk. Nah, coba bangku yang perempuan siapa ya? Nah, kamu aja, Fiana. Yang boleh dilakukan sambil berdiri. Etika pergaulan terhadap orang yang lebih muda yang boleh dilakukan: A. Bersikap penuh kasih sayang. B. Memberikan keteladanan kepada orang yang lebih muda. C. Memanggil dengan panggilan yang sopan. Yang tidak boleh dilakukan: A. Berkata kasar. B. Melakukan kerugian atau bullying. C. Menyuruhnya melakukan hal yang kurang atau tidak wajar. Ya, oke, silakan duduk. Nah, oke. Hasil diskusi kalian udah bagus ya. Jadi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, tentunya kalian sudah mengetahui.
Yaitu bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari terhadap adik kelas kalian, terhadap adik kandung kalian, atau terhadap anak-anak kecil yang kalian temui misalnya di masjid atau di pasar atau dimanapun kalian berada. Ya, apa yang kalian boleh lakukan dan apa yang tidak boleh kalian lakukan terhadap orang yang lebih muda daripada kalian, orang yang lebih kecil daripada kalian, kalian sudah mengetahuinya semuanya. Ya, baik. Untuk selanjutnya, ya, kita akan mengadakan evaluasi. Untuk evaluasinya adalah diberi tugas. Ya, diberi tugas, silahkan nanti dikerjakan di rumah masing-masing. Ya, tugasnya adalah kalian menganalisis. Nah, kalian atau mencari perilaku-perilaku apa? Ya, perilaku-perilaku apa terkait dengan yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap lawan jenis. Nah, itu ya. Terhadap lawan jenis, kalian yang boleh dilakukan dan kalian yang tidak boleh dilakukan itu apa? Seperti itu. Gimana? Ya, minimal 5. Ya, minimal 5 apa yang boleh kalian lakukan terhadap lawan jenis dan yang tidak boleh kalian lakukan terhadap lawan jenis. Seperti itu ya. Nah, baik. Ada yang dapat menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita pada siang hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Coba, Hisam. Apa, Hisam? Kesimpulannya? Kita bersikap sopan kepada anak kecil yang atau lebih muda dari kita, tidak boleh menyuruh atau meminta semena-mena. Ya, oke, bagus. Ada lagi yang pengen berargumen atau menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini? Apa? Oke, belajar etika. Ya, boleh. Ya, bagus. Ya, mari kita berefleksi. Pernahkah kalian selama ini menindas atau melakukan sesuatu yang merugikan adik kelas kalian atau orang yang lebih muda daripada kalian? Pernah itu kalian lakukan? Pernah ya? Nah, setelah pembelajaran ini, ya, maka kalian harus ada perubahan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda. Di sini dijelaskan di dalam LKS di situ ya. Man lam yarham soghirona wa ya'rif haqqa kabirona falaisa minna. Ya, Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak mengetahui hak-hak yang lebih tua, maka itu bukan dari bagiannya Nabi Muhammad. Jadi seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pergaulan yang komunikasi yang Islami itu yang bagaimana. Ya, setelah pembelajaran ini kita akan membahas terkait dengan komunikasi yang Islami itu yang bagaimana. Ya, mungkin di media sosial kita harus bagaimana untuk berkomunikasi terhadap Bapak Ibu guru, bagaimana kita harus berkomunikasi, itu akan kita pelajari di hari yang berikutnya. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesuksesan di dunia maupun di akhirat nantinya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.